Jadi ada satu kata itu maknanya itu sudah lain. Dan itu juga Ya, dipahami di dalam saya kan teks-teks juga. menyampaikan sesuai dengan apa yang ada tertulis di dalam kitabmu. Iya, tertulis itu pemaknaannya Ada perlu kita lihat dalam bahasa aslinya, coba, Bang. coba abang dengari ya. Coba abang dengari. Yesus Biar telah kasih tahu. menyampaikan firman yang diberikan oleh Bapa kepada murid-muridnya. Murid-murid tersebut telah menerima dan percaya bahwa Yesus berasal. Theos itu apa? Theos itu Allah. Allah. Iya. Allah. Diterjemahkan di waktu masuk ke Indonesia kan? Iya. Mm-mm. Allah Karena Theos. Allah, Allah. Allah. Jadi, Jadi Yesus ini sebagai apa? Sebagai Allah apa penyampaian Yesus itu inkarnasi Sang Firman yang jadi manusia. Dia inkarnasi firmannya. emang dia manusia kok. Emang dia manusia. Ya, yang Emang bilang dia bukan manusia siapa? ah, Kami orang Kristen percaya dia datang sebagai manusia. manusia. Bukan dia Nah, datang dia sebagai juga Tuhan bukan? Dia gundul. Tuhan bukan? Yesus itu Tuhan apa bukan? Oh, Yesus itu gelarnya Tuhan. Oh, gelarnya Contoh, Tuhan. contoh, Nah, ada nama coba. Pak Presiden, namanya Prabowo. Gelarnya Hmm, presiden. hmm. Itu. Ada nama Oh, Nabi, ada nama Muhammad, gelarnya Nabi. Ada nama manusia yang datang, Yesus enggak. Kristus, gelarnya Tuhan. Itu kan asumsi kamu. Loh kok asumsi saya? Iya. Kan di sini kan sudah jelas. Apa? Adalah firman. Berarti Yesus tidak ada firman. Sudah saya Yesus itu kan bilang, cuma bahasa iya. Yunaninya beda bang. Saya jelaskan dulu bang, supaya abang pinter. Coba bahasa Yunaninya apa? Ya, sabar bang. Inilah kalau dipaksa beriman kepada Taurat dan Injil tapi tidak punya. Oh, kita Hmm, kita beriman dengan Injil semua, Bang. semua. Musa ada Wes, sunnah. semuanya wes. Oke. Ya, dah, sabar. Abang itu, Ah, nekat yang gundul. Bentar, kan ini, soalnya lihat nah, ya. kita kan sesuai Ya, abang fakta. nekat lah. Abang mau ngobrol sama orang Kristen yang punya Injil, tapi abang yang beriman kepada Injil nggak punya. Itu kan nekat. Sebentar, Injil nih, yang mana? Injil yang lihat. mana? Yang mana dulu? Ya, Injilmu Injil yang yang mana mana dulu? rupanya? Ah, Injil Injilmu yang yang mana? mana? Ah, Injil Injil yang saya abang yang yang, sesuai dengan sesuaian yang difirmankan Allah. iya yang mana itu? Ah, Ah, udah. Saya akan kecewa dengan diskusi itu karena muter-muter pun abang nggak bisa ketemu. Lihat loh, ini saya ya. nggak muter-muter. Sebentar. Saya nggak muter-muter. Saya kan Loh, cuma sekarang baca. begini. Sekarang tunjukin Injilnya. Injil yang diterima Isa waktu Isa masih bayi itu mana barangnya? Oh, Nah, mana ya barangnya? nanti. Oke. Uh, coba lihat ini. Lihat ini dulu. Saya jelaskan punya saya. Abang nggak akan mungkin bisa jelaskan seperti saya punya. Nggak bisa. Wong abang nggak punya kok. Lihat ini. Oh, Yohanes coba. 1 ayat 1. Lihat nih teman-teman ya. Kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita lihat bahasa aslinya. Ya, Hmm. pada mulanya adalah firman. Firman di situ pakai bahasa Yunani apa? Ntar teman-teman ya. Nih kita cek nih. Bahasa Yunani pakai kata apa? Pakai kata, lihat dulu bang, lihat di layar. Nanti nanya Oke. lagi. Pakai kata apa? Ya. Pakai kata apa dia? Lo, Logos. 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 logos, ya kan? Nah, Pakai kata logos. Jadi firman di sini berarti menggunakan kata firman bahasa dari Logos. Yunani logos. Oke. Sudah menjadi. Sekarang kita sebentar dulu Oke, bang. oke, oke. Gimana abang mau paham? Ya, itu diterjemahkan firman. Sudah saya katakan. Aduh, bang ini mic-nya berisik banget sih. Sebentar, saya mute dulu. Nanti saya buka lagi. Tenang dulu ya. Di sini, pada mulanya adalah firman. Ini bahasa Yunaninya pakai kata logos. Ya. Nah, pakai kata logos. Sekarang, ke teks yang tadi antum bawa. Ya, kan ayatnya begini. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Kan gitu. Duh, kenapa dah? Bentar ya. Macet nih teman-teman berangkatnya ya. Segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, coba lihat bahasa Yunaninya. Segala firman. Lihat ini ya, firman. Ya, oke. Ya, kita klik teman-teman.
Kita klik nih. Ya, pakai bahasa apa dia? Pakai bahasa Yunani rema. Yang satu bahasa Yunaninya logos, yang satu bahasa Yunaninya rema, ya, atau remata. Ini artinya berbeda. Yang satu itu berbicara tentang pribadi ilahi, sang logos. Yang kedua itu berbicara remata. Itu seperti kata-kata yang terejawantahkan. Seperti kalimat yang keluar dari mulut saya ini loh. Nah, itu remata. Ya, tetapi seberapa banyak pun firman keluar dari atau perkataan keluar dari mulut saya, firman yang ada dalam diri saya tetap ada dalam diri saya. Bukan berarti waktu saya berfirman, firman saya habis. Oke. Nah, jadi ingat ya, sudah saya sampaikan ini bahasa Yunaninya berbeda. Yohanes 1 dan Yohanes 18 tadi itu berbeda bahasa Yunaninya. Sekalipun sama-sama pakai kata firman, tapi kita perlu lihat konteks dalam bahasa aslinya apa. Sekarang antum buktikan di mana Injil versi Islam. Silakan. Silakan. Anjing, kan firman tadi. Firman katamu kan? Firman itu perkataan. Sudah dijelaskan kan teman-teman? Iya. Iya, Udah ini kan dijelasin, tapi coba. perkataan, itu kan perkataan Allah. Nah, apakah Yesus itu Allah? Pertanyaan saya kan itu. Tadi sudah saya jelaskan perbedaan antara logos dan remata. Coba ulang lagi, Bang. Coba Abang ulang penjelasan saya. Coba. Saya mau tahu kemampuan umat Islam ini menangkap tuh gimana, coba. Dari bahasa Yunani, ya kan? Logos berasal dari bahasa Yunani yang memiliki beberapa arti, menggunakan konteks, menggunakan secara umum logos. Berarti perkataan sabda, perkataan Allah. Hah? Perkataan Allah, sabda. Apa? Nah, ini kan. Nah, jadi Yesus itu perkataan, ucapan, firman. Yesus Firman ucapan. itu sabda kan? Sabda kan? Yesus itu ucapan. Iya, firman. Begini. Oh. Ini logos berarti perkataan sabda. Iya. Merujuk kepada Yesus Kristus sebagai firman Allah. Firman. Kita ini semuanya firman Allah. Nah, kan? Kamu firman Allah. Betul. Masya Allah. Kalau ciptaan Allah. Jadi bukan firman bukan. Saya firman Allah, perkataan Allah, ciptaan Allah. Firman itu yang apa yang diomong Allah. Nah, kalau ini namanya apa? Itu Al-Quran. Ini Al-Quran. Firman bukan? Firman. Kamu juga firman? Firman Allah. Wah, berarti ada berapa firman? Oh ya, enggak ada. Oh ya. Ini Yesus sebagai firman Allah. Firman itu kan sabda, ucapan, kalimat. Iya. Jadi abang firman, Al-Quran juga firman. Iya, termasuk seluruh. Berarti Al-Quran dan abang itu sama. Beda itu. Ayo, mana? Bedanya di mana? Saya ciptaan. Kalau Al-Quran itu kan omongan. Ciptaan bukan? Ciptaan. Apa? Al-Quran. Ya ciptaan. Oh, Al-Quran ciptaan juga. Nah, terus kalau siapa enggak yang menciptanya itu? Abang ciptaan, Al-Quran ciptaan, gitu. Iya. Nah, berarti kalau Al-Quran ini bentuknya buku. Kalau abang bentuknya manusia. Berarti ada berapa firman? Ya semuanya banyak firman Allah. Semuanya firman. Sama juga omongan, ucapan. Setiap hari kamu ngomong, apakah itu semuanya sama? Hah? Jadi abang firman, Al-Quran firman. Iya, firman Allah. Sama dengan Yesus. Abang firman Tuhan. Allah juga?
Ya, firman, Uh, ucapan, sabda, oh, oh, kalimat. oh, abang itu Ah, firman Allah. Abang ah. itu firman Allah atau abang diciptakan dengan firman? Diciptakan dengan firman Allah. Kalau abang diciptakan dengan firman Allah, bagaimana mungkin abang adalah firmannya? Nah, kan ucapan Allah. Nah, gak sama dengan Yesus. Makanya kamu mutar-mutar kan, mutar-mutar. Yesus ada firman, sabda Allah. Sekarang aku ciptakan seorang anak laki-laki, wahai Maria. Nah, Abang diciptakan dengan firmannya, sekaligus abang firmannya. apa? Iya, firman Duh, duh, Allah. duh, Nah, emangnya, duh. nah, saya tanya, apa itu firman? Apa itu firman? Apa itu firman? Apa itu firman? Ah, firman itu apa, Bang? Firman itu apa, Bang? Ini perkataan sabda. Saya Sabda itu ulangi perkataan. pelan-pelan. Oke. Abang diciptakan dengan firman. Berarti abang adalah firman. Itu? UIA gundul. Aduh. Tidaklah kamu naik kecuali membawa kegundulan yang nyata. Modal nekat ini teman-teman ya. Sudah saya bilang, logos di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu pribadi Allah. Makanya dikatakan bahwa logos adalah theos. Firman adalah Allah. Di dalam remata, firman di situ menjelaskan perkataan yang terejawantahkan. Ya, itu dia. Sebentar teman-teman. Lagi nggak ada papan ajaib di sini. Waduh, di atas lagi. Nanti kita mau jelaskan. Ini karena mereka tidak mengerti Taurat dan Injil. Jadi akhirnya nekat yang nyata, ya kan? Nah, jadi kenapa Yesus, ya? Karena bagi mereka itu, Yesus itu menerima firman, ya kan? Yesus menerima firman, maka tidak mungkin dia juga adalah firman itu sendiri. Nah, sebentar teman-teman, saya siapkan sesuatu. Sebentar ya. Ini kalau kita punya tab kayaknya enak kali teman-teman ya. Sebentar ya. Saya punya sound baru tuh, lucu untuk mereka kan teman-teman. Jadi kalau teman-teman dengarkan mereka menjelaskan itu, kayak mereka kayak nggak bisa ngomong gitu teman-teman. Kamu ngomong apa sih? Ya, nggak ngerti gitu loh. Ya, kita nih semua kita adalah firman. Jadi mereka itu nggak bisa membedakan kalimat firman menjadikan dengan firman menjadi. Itu mereka nggak bisa bedakan. Ya, firman menjadi dengan firman menjadikan. Yohanes 1 ayat 14 dan firman itu telah menjadi. Ya, telah menjadi. Kalau Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Ya, itu harus paham bahasa Indonesianya dulu. Repot nih teman-teman ya. Makanya saudara, janganlah beriman terhadap sesuatu yang kamu tidak punya. Nah teman-teman, saya perlu jelaskan ini sebentar ya. Kita nabung-nabung dulu teman-teman, beli tab ya. Biar enak nih, saya kayak anak SD nih. Nah, ya kan, bagi catatan. Ini pelan-pelan, baik juga nanti teman-teman dari lintas iman ataupun teman-teman yang kemudian nanti mau bertanya supaya tidak bingung ya. Kita percaya kepada Allah Tritunggal. Sekali lagi ini gambar hanya ilustrasi ya untuk memudahkan kita. Bapa, Putra atau Firman dan Roh Kudus itu adalah Allah. Hakikatnya adalah Allah. Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Hanya ada satu hakikat Allahnya. Ini kamu cari doktrin kealahan di ujung bumi gundul sampai ujung bumi gundul, kamu tidak bisa tahu. Kamu tidak bisa temukan doktrin yang seperti ini. Tidak ada. Kalau yang cuma hanya percaya Tuhan satu itu banyak. Banyak itu. Ya, banyak. Nah, jadi tidak ada di pemahaman manapun, teman-teman, karena ini ketuhanan yang sejati,
Jadi tidak akan mungkin sama dengan yang lain. Tidak mungkin sama. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu hakikatnya satu. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, dan Firman itu, Sang Firman, telah menjadi manusia. Jadi yang jadi manusia siapa? Apakah Bapa? Apakah Roh Kudus? Tidak. Firman inilah yang turun menyatakan diri sebagai manusia. Ya, nama kemanusiaannya siapa? Ya, nama kemanusiaan siapa? Jadi apakah Yesus itu turun sebagai Allah? Seperti pemahaman Wanes gundul. Apakah Yesus itu turun sebagai Allah? Waduh, kalau Yesus turun sebagai Allah, teman-teman, boro-boro mau nyalibkan dia, ngelihat dia saja meninggoy. Ya, tidak bisa, apalagi mau salibkan Yesus, tidak bisa. Maka firman itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, become a flesh. Ya, dia menyatakan diri di dalam daging. Ya, nah maka firman yang turun menjadi manusia itu, nama kemanusiaannya itu Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Nah, jadi Yesus Kristus itu nama untuk pribadi ilahi Sang Firman atau nama untuk kemanusiaan Yesus? Ya, ini nama untuk kemanusiaannya. Ya, ini nama untuk kemanusiaannya. Oke? Nah, maka daripada itu, Yesus Kristus itu ya disebut sebagai Mesias ya karena dia menggenapi 3 jabatan penting ini. Raja, imam, dan nabi. Ya. Raja, imam, dan nabi. Kami percaya Yesus itu nabi. Tapi kalau kamu tambah kalimat dengan kalimat bahwa Yesus hanya nabi, itu yang gundul. Yesus itu imam. Kamu tambah lagi, Yesus itu hanya imam. Jangan ada kalimat hanya. Dia itu raja, itu imam, dan nabi. Tidak ada hanya di situ. Karena apa kita bilang tidak hanya? Karena jangan lepaskan kalimat bahwa Yesus itu adalah inkarnasi Sang Firman yang turun menjadi manusia. Jadi kita tahu kaitan kemanusiaannya ini dengan pribadi ilahinya, kita tahu. Kalau yang mengatakan hanya nabi, itu kan dia potong di sini saja. Hanya melihat Yesus dari kelahirannya. Tidak melihat Yesus sebelum dia lahir atau sebelum dia datang. Oke? Nah, maka di dalam jabatan kenabiannya itu tadi, bahwa nabi itu tugasnya adalah menjadi dalam bahasa Ibrani itu navi, ya, nevi. Ya, nabi-nabi neviim. Ya. Nah, karena kalau nevi itu kemudian nanti bahasa Inggris menjadi navigator, teman-teman. Ya, petunjuk. Ya, petunjuk. Jadi di kapal, di pesawat, ya, itu ada navigator. Mau naik gunung, itu punya navigator. Nah, maka daripada itu, kalau tidak ada nabi, tidak ada nevi, itu akan tersesat. Ya, nah maka daripada itu, bahwa Yesus dalam rangka kedatangannya sebagai manusia, dia juga fungsinya sebagai nabi. Ya, sebagai nabi. Karena apa? Karena dia menyampaikan suara di dalam keilahiannya kepada kita. Ya, pribadi Sang Bapa, pribadi Roh yang Kudus. Itu dinyatakan melalui kemanusiaan Yesus. Ya, itu dia. Makanya dia juga adalah raja, dia imam, dan dia nabi. Itulah fungsi kemanusiaan Yesus. Makanya kalau kita menolak kemanusiaan Yesus, pasti gundul seperti Wanes. Ya, Wanes, Jesus only, akhirnya kan tidak percaya Yesus itu manusia. Ya, aneh banget itu. Aneh banget. Oh, itu Yesus tuh dagingnya daging Allah gundulmu blegedes dan Allah. Ngawur itu teman-teman ya, ngawur bebas. Di dalam Lukas pasal yang kedua itu dikatakan, ya, Lukas pasal 2 dikatakan begini, dan Yesus semakin bertambah besar, semakin bertambah hikmatnya. Pertanyaan saya, Yesus semakin bertambah besar di situ, apa yang semakin besar dari pribadi Yesus? Kealahannya atau kemanusiaannya yang semakin bertambah besar? Nah, Wanes kalau ditanya itu teman-teman, saya nitip ya, kalau kamu ada ke ruangan-ruangan gundul itu, suruh mereka jawab. Ya, yang makin bertambah besar dari Yesus adalah kemanusiaannya. Karena di dalam pribadi ilahi tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang, tidak ada yang mengecil, tidak ada yang membesar. Pribadi Allah itu tetap.
Karena dia roh. Ya. Nah, maka daripada itu kalau dikatakan dalam Yohanes Lukas pasal yang kedua, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, semakin dikasihi Allah dan manusia. Kalau kamu tidak punya kacamata Allah Tritunggal, mimisan baca Alkitab. Yesus ada di bumi dan dia dikasihi oleh Allah. Allah yang mana? Jadi kalau kita tidak punya pemahaman Allah Tritunggal, ya, kita nggak ngerti baca teks-teks ini. Nah, itu dia teman-teman. Jadi jangan mau disesatkan sama oneness, apalagi sama sudahlah. Jadi maksud saya tadi loh, di situ Yesus, ya, katanya Tuhan Allah, kok terima firman. Nah, karena di dalam kemanusiaan Yesus yang turun datang sebagai manusia, dia adalah raja, imam, dan nabi. Ya, maka fungsi kenabian Yesus itu menyampaikan kebenaran-kebenaran ilahi kepada orang-orang yang berjumpa dengan dia dan kepada para murid-muridnya. Itu dia. Nah, itu adalah salah satu pembahasan di dalam kristologi, teman-teman ya. Kenapa hanya ada kristologi? Kenapa tidak ada muhammatologi? Kenapa tidak ada musamologi? Kenapa? Kenapa tidak ada Ibrahimologi? Kenapa? Kenapa nggak ada Muhammadologi? Kenapa nggak ada? Karena isu utama kristologi itu memang membahas duinatur Yesus. Isu utama kristologi itu adalah membahas duinatur Yesus. Ya, dari kata Kristos dan Logos. Ya, itu dia. Jangan seperti Donditan Gundul, teman-teman. Dia bikin tema kristologi. Tapi di bawahnya temanya adalah Alkitab sudah dipalsukan atau tidak. Jadi pembahasannya ini tentang Alkitab. Loh, kristologi itu membahas duinatur Yesus kok sangkut pautkan dengan Alkitab. Ini nggak nyambung, teman-teman. Tapi teman-teman yang sebelah mengangakan mulutnya untuk telan liurnya semua. Repot teman-teman. Isu kristologi, ya, bahkan di dalam semua konsili okumenis, ya, itu membahas tentang duinatur Yesus. Hampir semua, ya. Sebentar ya. Dari Gereja Ortodoks Timur, ya. Ini adalah salah satu gereja purba, teman-teman. Ya, Gereja Ortodoks Timur Kristologi. Ini dari, ya, Archimandrit Romo Daniel BD Biantoro. Ya. Nah, di sini dijelaskan sedikit, teman-teman, tentang konsili-konsili. Ya, sebentar, teman-teman. Saya tunjukkan ini supaya teman-teman juga kita sama-sama belajar. Jadi, perdebatan tentang pribadi Tuhan Yesus yang mereka bahas, teman-teman Islam ini udah usang. Sudah usang tuh kenapa? Itu udah dibahas. Jadi kalau kamu baru kemarin sore ngebahasin itu ya repot. Nah, teman-teman lihat ya. Ini rumusan kristologis dari ketujuh konsili okumenis Gereja Ortodoks Purba, yaitu konsili okumenis pertama. Ya, sebentar. Teman-teman, itu tahun 325 Masehi. Ya, di dalam melawan Arianisme atau Arius yang menentang keilahian Yesus. Jadi keilahian Yesus, Kristus di sini. Jadi pembahasan utama dari Konsili Nisea tahun Yesus itu baru diangkat jadi Tuhan tahun 325. Aduh bu, repot. Ya pantas kamu mualaf, kamu belajar opo. Ya. Nah, itu dia, teman-teman. Maka di dalam Konsili Nisea tahun 325 itu bukan pembahasan Yesus diangkat jadi Tuhan, tidak. Tapi ibaratnya adalah kalau kamu punya tanah, ya, tapi kamu belum ada patok. Jadi orang tanam cabai, tanam lombok, orang bikin kolam lele di tempatmu, ya. Karena dia ngerasa tuh tanahnya juga gitu loh. Nah, jadi dia semena-mena, ya kotoran kucingnya di situ, kotoran hewannya di situ, ya, karena tanahmu itu memang tanahmu, tapi kamu udah pakai patok, ya. Nah, jadi Konsili Nisea tahun 325 itu menegaskan patok.
yang dimana tanah itu sudah tanahmu memang, tapi kamu tegaskan kembali dengan patok, itulah adanya konsili. Ya, jadi bukan diangkat di situ, bukan, itu dipertegas teman-teman. Karena Arius membawa ajaran yang lain. Yang B, Konsili Ekumenis kedua pada tahun 381 Masehi di Konstantinopel dalam melawan Makedonianisme. Itu menentang keilahian Roh Kudus. Lihat ya. Ini makanya tadi saya katakan Konsili Ekumenis paling banyak itu membahas tentang Kristologi. Tetapi pada Ekumenis tahun 381 itu tentang keilahian Roh Kudus. Ya, tentang keilahian Roh Kudus. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ya, yang ke C, Konsili Ekumenis ketiga tahun 431 ya, Masehi di Efesus melawan Nestorianisme yang menentang ajaran bahwa Kristus hanya memiliki satu pribadi. Sehingga menolak menyebut Maria sebagai Theotokos. Nah, ya, Kristus kan? Kristus lagi. Jadi sudah ada dua ekumenis. Ya, dua konsili. Yang D juga demikian. Konsili Ekumenis keempat pada tahun 451 Masehi di Kalsedon melawan ajaran monofisitisme yang mengajarkan bahwa Kristus lagi-lagi Kristus. Ya, Kristus yang hanya memiliki satu kodrat saja, yaitu kodrat ilahi. Ya, nah itu kaum monofisit tuh. Ada yang bilang Mikana. Ya, nah jadi ingat yang dibahas siapa lagi? Yang dibahas Kristus lagi. Jadi dalam sejarah konsili ekumenis itu paling banyak memang membahas tentang pribadi Yesus. Ya, jadi itulah pembahasan atau isu utama dari Kristologi. Ya. Saya lanjutkan lagi teman-teman sedikit lagi. Ya, Konsili Ekumenis kelima pada tahun 553 Masehi yang menegaskan ulang makna Kristus satu pribadi dalam dua kodrat. Lagi-lagi itu dipertegas teman-teman. Ya. Nah, tentang Kristus juga. Sekali lagi yang ke F, Konsili Ekumenis ke-6 pada tahun 680 dan sampai 681 Masehi dalam melawan ajaran monotelitisme yang menentang bahwa Kristus, lihat, tentang Kristologi itu banyak yang menentang, teman-teman. Jadi kalau sampai hari ini kita lihat ada orang-orang yang ngomong kacau balau itu, jangan kaget. Itu sudah sejak lama, teman-teman. Ada orang yang mengguncangkan itu. Tapi sampai dengan hari ini Allah telah menjaganya. Ya, sehingga kita punya pemahaman yang sesuai dengan ajaran para bapak-bapak gereja dan rasul-rasul. Konsili Ekumenis ke-6 tahun 680 sampai 681 masih melawan ajaran monotelitisme yang menentang bahwa Kristus memiliki dua kehendak, yaitu kehendak manusia dan kehendak ilahi. Dengan kehendak manusianya takluk mutlak kepada kehendak ilahinya, monotelitisme mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki kehendak ilahi saja. Nah, ini dia teman-teman. Ini konsekuensinya banyak sekali. Ya, kalau Yesus hanya memiliki kehendak di dalam keilahiannya saja. Ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Itu juga Kristologi terakhir. Konsili Ekumenis ke-7 atau yang terakhir pada tahun 787 Masehi dalam melawan ajaran ikonoklasme yang menentang kesungguhan dari kemanusiaan Kristus. Lagi-lagi Kristus. Ya. Lagi-lagi berbicara tentang Kristus. Jadi, dalam sejarah konsili, itu memang paling banyak adalah membahas tentang Kristologi. Tidak ada yang membahas Kristologi, tapi yang dibahas itu Alkitab misalnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Donditan, Kristologi. Tapi tema kecilnya adalah Alkitab itu asli atau palsu. Nggak nyambung. Ya, itu sama seperti kamu bikin seminar cara membuat donat. Tapi dimulai bagaimana caranya masuk helikopter. Waduh. Akhirnya apa saudara? Helikopter, helikopter. Parakoper, parakoper. Gak nyambung. Seminar untuk membuat roti misalnya. Tapi seminarnya dimulai dengan bagaimana cara memperbaiki HP yang rusak. Dasar telur gulung. Gak nyambung. Jadi dari yang tadi saya sampaikan bahwa Kristologi isu utamanya adalah tentang Kristus. Jadi teman-teman banyak sekali orang memulai membahas tentang Yesus itu dari kelahirannya. Itu yang salah. Itu lahir dia. Iya lahir manusia itu mah.
Tapi mereka tidak mau kemudian mengutip-ngutip ayat yang menegaskan tentang pribadi Yesus sebagai ilahi. Contohnya saja tadi kita membahas tentang bagaimana Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang kelima mengatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kehadiran Kristus, hadiratnya sudah ada sebelum dunia dijadikan. Apa itu namanya? Mereka tidak akan mau bawa ayat itu. Mereka akan bawa Yohanes 17 ayat 3 tok. Gitu loh teman-teman. Ya. Nah, karena apa? Menyesuaikan dengan mereka punya ajaran. Gitu loh. Ya, menyesuaikan dengan apa yang mereka yakini gitu ya. Nah, maka daripada itu teman-teman, bahwa ini yang saya perlu juga terus ulang-ulang menyampaikan kepada teman-teman ya, supaya kita juga baik oneness, Jesus only, yang mau kacau balaukan ya, teman-teman bisa memahami ya. Jadi ada banyak orang yang salah dalam memulai tentang membahas tentang Tuhan Yesus. Saya kasih contoh ulang lagi, bahwa memulai memahami tentang Tuhan Yesus ya, banyak sekali teman-teman dari lintas iman itu panahnya dari bawah ke atas. Manusia jadi Tuhan atau manusia jadi Allah. Sejak kapan orang Kristen percaya Yesus itu manusia terus dia jadi Tuhan? Atau manusia yang dialahkan? Sejak kapan itu orang Kristen percaya begitu? Karena panahnya tuh dari bawah ke atas. Ya. Nah, panahnya dari bawah ke atas. Nah, maka daripada itu, ketika mereka ya memulainya dari sini terus ke sini, teman-teman, Yesus itu manusia tapi dijadikan Tuhan dan Allah. Tahu apa problem yang akan muncul? Problem yang akan muncul itu adalah problem-problem kemanusiaannya. Tuhan kok makan, Tuhan kok minum, Allah kok tidur, Allah kok bla 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 bla. Kalau memulainya dari bawah ke atas. Oke. Sementara iman Kristen itu percaya dan firman itu yang adalah pribadi Allah turun menjadi manusia. Ya, dia mengambil become a flesh, dia itu sark egeneto. Dia mengambil daging. Maka daripada itu bahwa ketika ada problem di dalam kedagingannya ini, ya kedagingannya ini yang berproblem dalam artian makan, minum, tidur. Memangnya kamu kaget lihat ada manusia makan? Hah? Buju buneng, ada manusia minum. Buset, ada manusia lagi naik kapal. Kok kamu kaget? Yang kamu perlu kaget itu kalau ada manusia ndak makan. Ada manusia tidak minum. Itu kamu perlu kaget. Tapi waktu manusia makan kok kamu kaget? Ya, karena kamu tadi memulainya dari sini ke sini. Orang Kristen memulainya dari atas turun ke bawah. Firman yang adalah Allah turun menjadi manusia. Itu. Nah, jadi Yesus Bang, di dalam kemanusiaannya, apakah dia menunjukkan tanda-tanda keilahiannya? Oh, sangat. Sangat. Tentu sangat, teman-teman. Misalnya diantaranya adalah Yesus mengampuni dosa. Ya, Yesus mengampuni dosa. Saya gak susah teman-teman ya, saya kalau mau ambil saya ngajar kristologi teman-teman. Ya, kepada teman-teman mahasiswa. Jadi kalau masalah-masalah gini, kita nggak kuat, itu mereka oneness, Jesus only, saksi Yehova, Mormon, gundul, tuyul, itu bisa menyalahpahaminya. Karena mereka mau bikin mau sendiri. Sebentar ya teman-teman, sebentar. Ini penting, jadi saya minta waktu, saya ambil papan dulu sebentar. Supaya kita tahu tentang duinatur Yesus. Nah, teman-teman atau perat saya susah dengan problem ini. Nah, suara bagaimana? Aman, teman-teman? Suara masih aman? Saya harap aman ya, teman-teman. Ada, bilang aman ya. Baik, teman-teman, sebentar ya.
Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ini di bawah sedikit ya, untuk supaya eh, mengulang sedikit yang tadi. Oke. Oke, jadi teman-teman, dari lintas iman itu kan banyak menuduh kita, menuhankan manusia, menuhankan Allah. Kenapa? Karena panahnya itu dari bawah ke atas. Yesus yang manusia jadi Tuhan. Yesus yang Allah, Yesus yang manusia jadi Allah. Panahnya itu dari bawah ke atas. Ya, panahnya dari bawah ke atas. Nah, ini dia agak sulit teman-teman ya, karena iman Kristen tidak melihatnya begitu. Ya, iman Kristen melihatnya itu dari bawah, dari atas ke bawah. Yesus itu firman Allah yang turun menjadi manusia. Ya, dia datang turun menjadi manusia. Jadi bukan dari sini ke sini, tapi dari atas turun ke bawah. Ya, itu dia. Nah, ini di-keep dulu. Jadi, di dalam iman Kristen, yang turun menjadi manusia itu adalah pribadi Sang Firman yang turun datang sebagai manusia. Ya, turun sebagai manusia. Nama manusianya siapa teman-teman? Yesus Kristus. Nah, ini yang disebut dengan duinatur Yesus. Ya, karena firman itu pribadi ilahi, maka firman itu keluar menyatakan diri sebagai manusia. Apakah dia kehilangan keilahiannya? Di dalam keilahiannya dia tinggal tetap dengan Bapa dan Roh Kudus. Tetapi dia keluar mengambil kemanusiaan untuk pribadinya. Ya, untuk pribadinya. Nah, tetapi ini tidak pernah menjadi seperti dua pribadi. Kalau dua pribadi itu jadinya begini teman-teman. Yesus waktu lahir dia tuh kayak lupa ingatan. Seperti mohon maaf nih, ada pengajaran dari Pak Erastus Subandono yang mengatakan seperti itu. Yesus itu manusia biasa yang dihinggapi firman. Yesus itu manusia biasa yang dirasuki firman. Kita pun juga bisa begitu. Wah, itu pemahaman yang keliru teman-teman. Ya. Tapi Alkitab mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Sang Firman, itulah yang menjadi manusia. Dan nama di dalam kemanusiaannya itu adalah Yesus Kristus. Oke. Nah, maka dia memiliki duinatur. Ya, duinatur. Nanti sampai di sini teman-teman ya. Nanti di sini saya tunjukkan problemnya. Dia memiliki duinatur. Nah, duinaturnya itu apa? Yaitu naturnya sebagai ilahi, ya, dan naturnya sebagai manusia. Ya, atau insani. Ya, atau insani. Nah, jadi kalau Yesus itu memiliki duinatur sebagai ilahi dan sebagai insani, maka dia itu juga harus memiliki manifestasi dari keduanya. Maksudnya manifestasi dari keduanya itu apa, Bang? Begini, manifestasi itu adalah pernyataan yang abstrak. Itu mudahnya begitu, teman-teman. Ya, jadi manifestasi itu pernyataan yang abstrak. Saya pindahkan ke bawah supaya ada ruang. Ya. Nah, bentar teman-teman. Ya. Bentar ya. Nah, ini dia. Ilahi, insani. Oke. Ini yang disebut sebagai duinatur. Oke, nggak kelihatan. Oke. Itu yang disebut sebagai duinatur daripada pribadi kedua Allah Tritunggal. Ada insaninya, ada ilahinya. Oke. Nah, maka konsekuensi daripada kalau Yesus memiliki duinatur, ya. Saya tulis ini manusia aja teman-teman supaya nanti enak ya. Sorry nih. Karena kita disaksikan ada banyak teman-teman yang awam juga. Ilahi. Oke. Nah,
Karena dia memiliki natur sebagai ilahi dan natur sebagai manusia. Jadi natur manusia ini baru ditambahkan ketika Sang Firman datang sebagai manusia. Kalau menurut Oneness, ini gundul lagi, ya. Kita nggak usah bahas itu dulu. Nah, maka teman-teman, ketika abad pertama ketika abad pertama 1 Masehi, ya, disitulah kita merayakan Natal kan, bahwa disitulah baru pertama kali pribadi Sang Firman itu turun menjadi manusia. Makanya kita merayakan Natal. Ya, kita merayakan Natal. Thank you. Nah, terus kemudian teman-teman sekali lagi, konsekuensi daripada dua natur ini, maka Yesus harus memiliki manifestasi keilahiannya dan manifestasi kemanusiaannya. Ya. Nah, manifestasi itu apa? Itu adalah pernyataan abstrak. Pernyataan diri yang abstrak. Ya, pernyataan abstrak. Contoh begini teman-teman, kamu sakit gigi. Sakit gigi itu apa warnanya? Apa warna sakit gigi? Nggak ada. Tapi waktu kamu bermanifestasi dengan kamu pegang pipimu, aduh sakit. Orang itu bisa tahu bahwa kamu tuh sakit gigi. Saya. Oke. Wah, mic tadi mati teman-teman. Jadi, sekali lagi saya ulang, manifestasi itu adalah pernyataan abstrak, seperti contoh sakit gigi. Sakit gigi itu kan tidak ada warnanya. Cek. Suara bagaimana? Cek. Bisa dengar teman-teman? Aman? Oke. Udah aman ya? Baik. Terima kasih teman-teman sudah monitor ya. Iya, tadi mic-nya saya terputus ternyata. Oke. Nah, sekali lagi saya ulang teman-teman, bahwa manifestasi itu adalah pernyataan diri yang abstrak. Pernyataan dari dalam diri yang abstrak. Contoh, orang sakit gigi itu tidak ada warnanya. Kepalanya tidak berubah jadi kuning. Ya, tidak teman-teman. Tapi dia akan pegang pipi. Waktu orang itu pegang pipi, itu pegang pipi itu sebagai manifestasi bahwa dia sedang sakit gigi. Kalau dia lagi sakit perut, tidak ada warnanya itu. Tapi waktu dia pegang perut, terus kemudian dia bilang sakit, maka sakitnya di daerah perut. Jadi kalau dia tidak memanifestasikan itu, kita nggak tahu. Karena sakit itu tidak ada warnanya. Ya, misalnya pelayanan okultisme, orangnya didoakan tiba-tiba jadi naga. Tiba-tiba orangnya jadi monyet misalnya. Itu manifestasi dari kuasa gelap. Oh, ternyata dari nenek moyang atau dari mana itu menyembah monyet gitu. Ya, nah itu dia bermanifestasi. Mungkin teman-teman pernah tahu itu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, Yesus dalam dui naturnya memiliki dua manifestasi. Ya, maka harus ada manifestasi kealahannya dan manifestasi kemanusiaannya. Nah, maka Yesus, teman-teman, waktu dikatakan Yesus kok makan, minum, ya, dan lain hal sebagainya. Karena tadi dia harus beres dulu di sini. Yesus datang sebagai manusia. Di dalam kemanusiaannya itu, ya, dalam pribadi Sang Firman yang menjadi manusia ada dui natur. Ya, nah maka karena dia itu ilahi dan insani, maka masing-masing harus memiliki manifestasi. Nah, kemanifestasian kemanusiaan Yesus itu diantaranya adalah manusia itu misalnya makan, ya kan? Kalau kamu lihat ada manusia tidak makan, baru kamu kaget. Apalagi teman-teman, dia tidur, ya kan? Apalagi teman-teman, manifestasi kemanusiaannya. Ya, dia makan, tidur, dia berjalan, kan gitu, ya. Dia berjalan, terus apa lagi? Dia berdoa, ya. Dia berdoa, apalagi teman-teman? Ya. Haus, ya, oke, haus. Ya, ini semua manifestasi kemanusiaan kan? Ini semua manifestasi kemanusiaan kan? Cek. Sedih, ya.
Saya nggak saya nggak pakai mic dulu ya. Saya nggak pakai mic dulu teman-teman. Ini makanya kalau lagi tampil kamera ke sini, kabel saya agak tergulung-gulung gitu. Sebentar ya, saya nggak pakai mic dulu. Oke. Nah, jadi ini manifestasi kemanusiaannya teman-teman. Ya, manifestasi kemanusiaannya. Oke. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau dikatakan, wow Yesus kok Tuhan tapi makan, Yesus kok Tuhan tapi tidur. Apalagi teman-teman, dia berdoa, doa kepada siapa? Iya kan? Nah, kalau tadi dia tahu kaitannya ini, dia sudah tahu dia berdoa di dalam keadaannya sebagai manusia kepada Allah Bapa. Ya. Nah, di dalam keilahiannya, ya, start tersebut. Ya, manifestasinya. Di dalam keilahiannya, manifestasinya apa saja teman-teman? Ya, artinya bahwa kalau Yesus betul adalah inkarnasi Sang Firman, maka dia harus memiliki manifestasi kemanusiaan dan manifestasi keilahian. Manifestasi keilahiannya diantaranya apa teman-teman? Dia mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Ya, mujizat. Oke, good. Mujizat. Apalagi teman-teman sekalian? Dilayani, saya singkat ya, dilayani malaikat. Waktu habis pencobaan teman-teman di padang gurun, dikatakan dalam Alkitab bahwa malaikat datang melayaninya. Ya, loh malaikat itu diciptakan untuk melayani Allah. Ya, melayani Allah. Loh siapa Yesus? Lanjut lagi teman-teman, apalagi dia mengampuni dosa, dia bermujizat, dia dilayani oleh malaikat, terus kemudian apa? Berkuasa atas alam. Atas alam. Apa teman-teman maksudnya berkuasa atas alam? Waktu di perahu, ya, semua murid-murid pada takut, ya. Dikatakan bahwa engkau tidak pedulikah kalau kami mati? Ya kan? Tuhan Yesus mengatakan tenang kepada danau itu. Kemudian Alkitab mencatat danau itu menjadi teduh sekali. Sampai orang-orang di situ bingung, ini orang-orang macam apa ini? Sampai dikatakan danau pun tunduk kepadanya. Ya, danau pun tunduk kepadanya. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau kita sudah mengetahui tentang manifestasi ini, ya, tapi kalau kita menggunakan metode yang salah seperti teman-teman dari lintas iman, iblis tunduk ya. Dari lintas iman yang ini, misalnya, ini yang salah ya, yaitu manusia jadi Tuhan atau manusia jadi Allah, panahnya itu dari bawah ke atas, itu salah. Maka kalau kita pakai metode ini, teman-teman, itu akan merujuk kepada ini. Ya, problem-problem kemanusiaannya. Wah, Tuhan kok makan, Tuhan kok minum, Tuhan kok berjalan, Tuhan kok bla 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 bla. Karena dia berangkatnya salah. Dari bawah ke atas. Mereka menganggap Yesus itu manusia dijadikan Allah, manusia dijadikan Tuhan. Buktinya apa? Itu manusia kok makan, minum, tidur, berjalan bla 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 bla. Oke. Nah, ini teman-teman. Kalau kita mau jelaskan ini kepada teman-teman lintas iman, apa mereka bisa tenang mendengarkan? Ya, nggak bisa kan teman-teman? Nah, tapi kalau kita memulainya, dia adalah Allah yang turun menjadi manusia, ya, menjadi manusia, maka problem kemanusiaannya ya ini, nggak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Nah, jadi kendati pun Yesus datang sebagai manusia, dia tetap punya dua manifestasi. Dalam kemanusiaannya, di dalam keilahiannya. Ya, dan di dalam keilahiannya. Ini yang kita perlu tahu, teman-teman sekalian. Ya, ini yang perlu kita tahu. Nah, belum lagi kita berbicara bahwa gelar-gelar di dalam keilahiannya dan gelar-gelar di dalam kemanusiaannya. Contoh di dalam keilahiannya bahwa Yesus disebut sebagai anak Allah, ya, anak Allah. Di dalam kemanusiaannya dia disebut anak manusia, ya kan? Anak manusia. Apalagi banyak lagi, teman-teman.
Ya, Mesias itu di mana? Ayo, kalau Mesias itu di kemanusiaan atau di keilahian? Macet. Ayo teman-teman, kalau Mesias itu di keilahian atau di kemanusiaan? Ini masih banyak yang wanes. Mesias itu teman-teman adalah di dalam kemanusiaannya. Itu disebut Mesias, teman-teman. Makanya tadi dia menggenapi jabatan manusia, raja, imam, dan nabi. Ya, raja, imam, dan nabi. Nah, ya, kendati pun ini raja maknanya apa, nanti imam maknanya apa, dan nabi maknanya apa, tetapi kedatangan itu sebagai Mesias. Ya, iya, karena yang diurapi Daud, Daud juga diurapi. Karena arti Mesias, Kristus itu yang diurapi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi terus sebagai Mesias. Jadi betapa pentingnya kedatangan Yesus itu sebagai manusia, teman-teman. Ya, betapa pentingnya. Jadi kalau orang mengingkari kemanusiaannya Yesus itu, betapa banyak problemnya. Ya, kenapa? Karena di dalam Kejadian 3:15 sudah dikatakan keturunan perempuan itu kan tidak lazim, teman-teman. Kalau ada Alkitab mengatakan keturunan perempuan, tidak ada keturunan perempuan. Keturunan itu keturunan laki-laki. Tapi ternyata untuk Kristus, ya, penggenapannya adalah berbicara ternyata Bunda Maria sang perawan suci itu dapat melahirkan tanpa campur tangan laki-laki. Ya. Nah, itu nanti ke sana teman-teman. Ini kalau orang baru datang ngeliat ini, wah, Bang, ini peta harta karun apa ini? Ya, aduh, ini sayangnya saya nggak masukkan di YT teman-teman ya. Tapi inilah untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Maka tadi kita berbicara keilahiannya, ada nama-nama atau gelar dalam keilahiannya. Ya, dalam kemanusiaannya bukan hanya disebut ini, tapi kan dia disebut juga sebagai rabi. Dia disebut juga sebagai apa teman-teman? Ya kan Yesus juga disebut sebagai rabi kan? Itu dia. Nah, maka teman-teman kita perlu tahu di dalam keilahiannya dan di dalam kemanusiaannya. Yesus disebut anak Allah. Tapi Yesus juga mengatakan bahwa anak manusia harus datang untuk menderita. Nah, kalau kita tidak memiliki ya pemahaman yang komprehensif tentang pernyataan Tuhan Yesus itu siapa dan pribadi Tuhan Yesus itu siapa, akhirnya apa, teman-teman? Wah, kita bilang lu kontradiksi. Katanya anak Allah, terus di sini bilang anak manusia. Karena kita melepaskan konteksnya. Ya, karena kita melepaskan bahwa Yesus itu tadi adalah sang firman Allah yang datang sebagai manusia. Nah, itu teman-teman harus ya. Itulah namanya kristologi ya. Artinya namanya itu ilmu. Itu sebuah cabang ilmu di dalam teologi ya. Jadi kalau kita menjelaskannya memang kadang agak ribet ya, karena itu ilmu. Kalau saya menjelaskan bakpao kan gampang sekali teman-teman, kan? Ya. Kalau saya mau jelaskan bakpao, batu aki, ya Tuhan itu satu, balik kanan, bubar jalan. Gitu loh. Gitu. Nah, nanti teman-teman, satu batu lagi. Nanti kalau ada kita waktu lagi kita membahas tentang kristologi lagi, itu salah satu sedikit atau ringkasan yang saya coba upayakan untuk meringkas itu supaya teman-teman itu seringkali dari lintas iman itu memunculkan problem kemanusiaan. Makanya yang dia kutip-kutip itu adalah problem kemanusiaannya. Loh ini diutus. Loh ini dia mengatakan aku diutus oleh Bapa. Nah, tapi mereka nggak tahu konteksnya. Kok diutus oleh Bapa? Ya. Kenapa Yesus mengatakan di sana Bapa, di sini anak? Kenapa? Kan nggak tahu teman-teman. Nggak tahu mereka. Tapi mereka harus paksakan itu. Gitu loh. Jadi betapa parahnya teman-teman. Ya, kesalahpahaman yang mereka bangun terhadap iman Kristen tanpa pengertian yang benar.
Ayat-ayat yang menguntungkan dalam teologi mereka, mereka mau ambil. Tapi kalau ayat-ayat tidak menguntungkan, mereka buang jauh-jauh kan? Mereka buang jauh-jauh itu. Ya, Yohanes 17 ayat 3 dipegang erat-erat. Tapi di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, mereka tolak. Sampai akhirnya tadi mengatakan si Gundul di bahwa kami percaya ada ayat-ayat yang masih terjaga, ada ayat-ayat yang dirubah. Kok seenak Gundulmu? Satu ayat dalam kitab yang sama, dalam pasal yang sama bisa kamu comot. Di pasal yang sama, kitab yang sama, kamu bisa tolak. Itu saking tidak punya standarnya. Saking banget itu. Ya. Nah, seandainya saudara-saudaraku semua, teman-teman yang mengaku beriman kepada Taurat dan Injil, dan mereka punya, tidak akan ada pertanyaan. Mereka pada ngerti semua. Nih, tapi sayangnya kan teman-teman, mereka percaya kepada Tuhan yang tidak bisa menjaga firman-Nya. Nggak bisa. Suara saya oke. Suara saya oke ya, teman-teman? Kedengaran ya dengan baik. Nah, maka kalau ditanya teman-teman, Taurat itu apa? Injil itu apa? Zabur itu apa? Ya, Taurat itu kitab yang diturunkan. Nah, Injil itu apa? Kitab yang diturunkan. Zabur itu apa? Kitab yang diturunkan. Langsung kitab dan diturun-turun naikkan itu. Aduh, mic saya putus teman-teman. Ya, jadi pengertiannya langsung kepada kitab itu. Ditanya artinya nggak tahu mereka. Ya, tapi yang paling saya kesel, datang promosi botol kecap mengaku paling sempurna. Ya. Itu yang saya sebut sebagai promosi botol kecap. Semua botol kecap kan mengaku nomor 1. Ya, itu dia. Saya harap tadi teman-teman itu boleh membawa pengertian ya. Untuk kita semua, memahami kristologi itu tidak gampang. Makanya, tadi saya sampaikan, di dalam sejarah konsili, yang paling banyak dibahas itu mengenai kristologi. Nah, syukur kepada Allah bahwa kita sudah melewati konsili-konsili itu, dan kita melihat bagaimana sejarahnya. Ya, karena konsili itu bagian daripada sejarah, dan salah satu manfaat kita belajar sejarah adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu. Ya, teman-teman. Kalau kita sudah belajar yang salah, kita belajar sejarah, terus kita tetap jadi oneness. Ya, itu namanya tidak belajar dari kesalahan yang sama. Gitu loh. Ya, tetap mengulang kesalahan yang sama. Nah, ini kan karena tidak belajar gitu ya, teman-teman. Seperti tadi teman-teman dari lintas iman, kitab yang diturunkan itu adalah Taurat, kitab yang diturunkan, Zabur, kitab yang diturunkan, ini kitab yang diturunkan. Tapi mana barangnya? Walam bisawab. Ya, saya agak lucu aja dan kesel gitu teman-teman ya. Ini penyempurna bahlulmu. Ya, nah itu hanya ngarang bebas saja, gitu ya, teman-teman. Jadi, ya diturunkan, tapi satu pun tidak ada, ya. Nah, tiba-tiba teman-teman sekalian muncul mengaku penyempurna. Kok bisa tidak dipertahankan kitab-kitab itu? Yang akhirnya kalian jadi begini loh. Kalian tuh jadi begini akhirnya. Kenapa begitu? Ya, aduh, ini repot ini teman-teman sekalian. Jadi Taurat dari Tuhanmu, Mike Pastor, sebegini. Iya nih kenapa ya teman-teman? Sorry, bentar ya. Thank you sudah bantu untuk monitor ya. Sebentar.
Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Cek 1 2. Masih macet ya? Tes. Salam. Oke. Nah, jadi teman, masakan gitu Tuhan yang kali jaga kita. Parah nih. Putus ya. Sorry. Masa kita percaya kepada Tuhan yang 3 kali sudah gagal jaga kitabnya? 3 kali gagal jaga kitab, Pak. Terus datang kali ini penyempurna. Wong 3 kali gagal kok. Kok bisa penyempurna itu loh. Ya kan? Nah, itu sangkingnya, teman-teman. Sangkingnya. Ya, pengen gitu ya. Untuk diajak sebagai orang-orang yang beriman kepada Taurat dan Injil. Bentar ya. Kok tumben ya bermasalah ya? Kok tumben? Biasanya nggak begini. Oke, nanti sambil saya cari kendalanya teman-teman ya. Oke, ada Pastor Cipto di bawah. Kita sapa. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman untuk mengundang teman-teman kita yang mau untuk bertanya tentang Alkitab ya. Selamat pagi sekali lagi semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, ini siapa nih? Pisnoge. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, nggak ada ya, nggak ada suaranya, masih putar-putar. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman ya. Ya, selamat pagi Bang Petrus Silalahi. Selamat pagi, thank you ya Bang sudah kasih sedikit pencerahan buat pengertian tentang Trinitas. Tuhan berkati selalu. Ini mau nanya sesuatu juga nih, perihal pengajaran tentang yang tidak bisa menyebut nama Allah itu Bang. Kebetulan banyak juga nih sekarang Bang. Mohon penjelasannya deh Bang. Nama Allah? Ya, banyak kan sekarang ada pengajaran yang tidak bisa menyebut nama Allah. Kebetulan di daerah saya tinggal juga ada beberapa gereja yang digemparkan sehingga mereka terpecah karena pengajaran seperti itu, Bang. Itu, Bang. Oke, baik. Kita ke Pastor Cipto dulu ya. Ya, silakan Pastor. Ini fotonya kehalang nggak, Pastor? Mukanya kena stiker nggak? Sih, nggak apa-apa Ciki. Nggak apa-apa. Kena banyak ya. Kalau di sini? Shalom, ya Kak Petrus nggak kena kalau gini. Oke. Shalom Kak Petrus. Shalom Pak, silakan Pak. Makasih ya Pak. Ya, Sorry Tuhan Yesus sayang Kak Petrus. Nah, kata Allah itu dari bahasa Indonesia, pemerintah Indonesia itu mengambil dari pemerintah Arab. Dalam serapan bahasa Arab. Nah, pemerintah Arabnya mengambil dari Tuhan Yesus, yaitu dari bahasa Aramaik Alaha. Kata sakat itu dari bahasa Aramaik ngambilnya. Sekota, solat itu dari bahasa Aramaik, bukan Arab ya, Aramaik, yaitu selota. Jadi yang memakai kata Allah adalah kita dulu. Karena itu Kak Petrus belum pernah, tidak boleh malu bertanya ya, tapi tidak boleh tersinggung jika ada bagian yang ditegurkan semata-mata supaya Kak Petrus semakin bulat. Karena itu pelajari Esra 5 ayat 1. Itu kitab 2500 tahun lalu, jauh lebih tua daripada yang pakai kata bismillah. Waktu saya mengucapkan bismillah tidak bicara agama tertentu,
Tapi contohnya saya analogikan pakai lagunya Queen, itu ada kata bismillah di situ. Nah, kalau misalnya pengikut lagu Queen itu congkak di depan iman Kristen, kalian nggak boleh pakai kata Allah. Lalu orang Kristen sebagian tersihir, oke, saya juga nggak setuju, nggak boleh pakai kata Allah. Itu berarti lupa dengan kitab Esra 5 ayat 1. Kalau lagu Queen ada kata bismillah. Nah, penganut kata bismillah tidak boleh congkak. Karena dalam kitab Esra 5 ayat 1 sudah ada kata-kata basmelah. Kalau tadi yang bahasa Arab, bismillah. Lagu Queen itu. Kalau yang kitab kita, Esra 5 ayat 1, basmelah. Satunya bismillah, satunya basmelah. Lihatlah. Karena itu bahasa yang lebih muda itu selalu menyerap dari bahasa yang lebih tua. Sebab itu dalam kitab Esra 5 ayat 1 sudah menggunakan kata tersebut, basmelah. Nah, orang Kristen sendiri tidak apa-apa kalau ada yang sebagian tidak mau menggunakan kata Allah, itu tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Tetapi tidak boleh menjadi batu sandung, pemecah. Wahai sesama Kristen, kalau kamu pakai kata Allah, maka kamu sesat. Nah, tidak boleh begitu. Itu berarti tidak belajar sejarah. Yang pakai kata Allah adalah kita dulu. Kita tahu kata Allah itu bukan nama dalam iman kita, tetapi adalah sebutan. Itu tadi. Sering saya garis bawahi, karena itu kekristenan terlalu pintar untuk bisa diadu domba. Tidak boleh ada sebagian orang Kristen lalu, ayo mumpung nganggur yuk. Aku merasa lebih benar dari kamu, ayo bertengkar yuk kita yuk. Yang satu kubu pakai kata Allah, yang satu kubu tidak mau pakai kata Allah. Kekristenan terlalu pintar untuk bisa diadu domba. Jadi yang pakai kata Allah kita dulu. Kalau kita nggak mau pakai, sebagian dari Kristen boleh. Di Indonesia, salah satu pelopor yang tidak mau pakai, itu adalah gereja YHS. Dengan gembala foundernya adalah pendeta senior Yusa Hadi Siswantoro. Beliau orang yang sangat luar biasa dan rendah hati. Nah, termasuk berperan dalam mendirikan gereja yang termasuk paling besar di Indonesia. Nah, setelah dia mendirikan sendiri IHS, dia tidak mau menggunakan kata Allah. Seluruh jemaatnya juga tidak mau, tidak apa-apa. Tetapi yang sampai hari ini menggunakan kata Allah, banyak. Semua GBI menggunakan, hampir semua gereja menggunakan. Termasuk juga Pak Bambang Nursena, sebagai orang yang sering melakukan ekspedisi, bukan belajar dari buku doang. Kalau cuman mengutip buku itu masih pelajaran zaman kuliah tadi. Kalau Pak Bambang Nursena adalah melakukan ekspedisi. Beliau menggunakan kata Allah dan menunjukkan kita dulu yang memakai. Coba lihat, dua orang ini sama-sama hebat. Satunya Dr. Bambang Nursena, satunya adalah senior pastor Yusa Adi Siswantoro sebagai pendiri YHS. Apakah lalu ayo kita bertengkar? Tidak. Kebetulan waktu saya pribadi berulang tahun, kedua orang ini juga hadir. Baik Pak Bambang Nursena maupun senior pastor Yusa Adi Siswantoro. Saling rendah hati mereka. Itulah kekristenan. Terlalu pintar untuk bisa diadu domba. Itu tadi. Tapi kalau orang yang tidak ngerti, mari mumpung nganggur, kita bertengkar yuk. Nah, itu ngapain? Itu. Sebab itu, kata Allah jangan keliru, kita dulu yang memakai. Demikian Kak Petrus. Tuhan Yesus sayang Kak Petrus. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Ya, ada Ya, lagi Bang? ya saya memahaminya. Enggak, itu aja sih Bang. Terima kasih sudah dikasih tahu di ini. Saya memahaminya kok. Terima kasih, Tuhan berkati pelayanannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, sekali lagi teman-teman, shalom untuk kita semuanya ya. Selamat datang dan selamat bergabung untuk semua teman-teman yang sudah sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk semua teman-teman sekalian ya. Kalau masih ada teman-teman dari Lintas Iman yang ingin bertanya tentang Alkitab nih teman-teman ya, monggo waktu dan tempat saya persilakan, mumpung kita masih bersama ada Pastor Cipto dan ada Bang Timothy dalam kesempatan ini. Dan teman-teman yang di bawah jangan lupa follow-follow juga ya teman-teman, baik itu Pastor Cipto dan Bang Timothy. Sehingga nanti di kesempatan
teman-teman juga dapat notifikasi dari kita ya. Kita tepuk tangan terus nih sambil ngecek sound teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman. Apakah ada teman-teman lintas iman yang di bawah yang masih mau bergabung? Boleh ya. Dan yang belum follow, monggo di follow dulu ya, rekan-rekan, supaya teman-teman nanti juga dengan mudah akan menemukan siaran ini kembali ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Shalom, shalom. Terima kasih yang sudah absen. Oke, terkait tadi masih dengan oneness dan lain sebagainya ya. Mungkin dari Bang Timothy ada yang mau disampaikan dulu, Bang Timothy? Oke, thank you. Tapi ini tentang oneness-nya apa nih Bang? Yang dimaksud Bang? Yang mau disampaikan apa yang lebih Abang tuju? Maksudnya yang kemana dulu nih? Suara saya kedengaran nggak Bang Jack? Sorry, mana gimana Bang? Itu suara ininya Bang, suara kipas. Oh iya, sorry Bang Jack. Iya. Yang Abang maksud yang oneness yang mau dituju, yang mau disampaikan apa Bang? Lebih mengarah ke pengajarannya atau gimana Bang? Boleh. Kalau pengajarannya kayaknya tadi udah Abang sampaikan sih. Ya. Oh, oke. Di berbagai macam ruangan kan masih masih aktif ya, mereka secara masif juga menyampaikan tentang satu dan lain hal. Oh, Nah, iya. Nah, kebetulan teman-teman, tepatnya minggu lalu, itu ada salah satu orang dari Oneness yang bertobat kembali kepada ajaran kekristenan yang sejati, yaitu di Tritunggal, di pelayanan kami, Bang. Teman-teman. Gitu. Puji Tuhan sih, waktu itu beliau memaparkan apa-apa saja informasi yang ketika beliau ada di kumpulan mereka itu gitu loh. Tapi kalau saya harus sampaikan ini di publik kan kurang elok sih rasanya. Cuman mereka ini salah satunya mereka punya planning, big plan, rencana besar 2029 akan mengadakan konferensi besar. Jadi gerakan mereka sekarang ini lebih secara masif masuk ke dalam gereja-gereja. Ini mereka main juga secara offline atau di real life, di kehidupan nyata, untuk mempengaruhi jemaat-jemaat gereja agar percaya dengan doktrin mereka. Karena 2029 mereka sudah punya big plan, mereka akan buat sebuah konferensi besar di Indonesia. Itu salah satunya. Nah, itu saya dapat informasinya memang dari orang yang pernah di dalam situ gitu loh, yang minggu lalu dia bertobat gitu loh. Dia bertobat setelah kita sampaikan kebenaran, dia Roh Kudus melawat hati dan pikirannya dan dia mau kembali kepada ajaran kekristenan yang benar. Jadi ya secara spontanitas beliau membeberkan, karena itu di tempat saya juga sama kayak tempat Bang Jeki, ruang publik, saya ngerem gitu loh ke dia supaya nggak terlalu banyak dia beberkan informasi yang sifatnya rahasia di internal kawanan ngenes itu loh. Kalau saya bilang ini, saya singkat ini ya, pakai kepanjangan aja ya, Oneness ini kawanan ngenes gitu loh. Nah itu kemudian disampaikan ada beberapa konspirasi yang mana di luar kekristenan ikut campur di dalam gerombolan kawanan 2 Yohanes 1 ayat 7 ini gitu loh, untuk menyerang kekristenan secara masif, menghancurkan kekristenan gitu. Dan itu pengakuan dia sendiri, dan mereka itu dibayar gitu. Rekamannya ada sama saya, mereka itu dibayar gitu dia teman-teman. Jadi memang hati-hatilah ya, hati-hati dengan pemahaman seperti itu. Kita tidak memusuhi orangnya, cuman kita waspada dengan pemahamannya, dengan pengajarannya. Itu aja sih kalau dari saya Bang Jack, karena memang kalau soal pemahaman mereka tadi Abang kan sudah jelasin ya, mereka memang ya sudah gedabrus gitu loh. Benar-benar gedabrus. Salah satu yang fokus saya sih memang dalam pelayanan saya memang menjangkau umat-umat Kristen yang sudah terpapar dalam pemahaman bidat itu gitu loh. Jadi nggak cuma Oneness, ada JO dan Marcion dan yang lainnya gitu teman-teman. Jadi memang
Bagi saya pribadi, kalau umat lain atau RT lain itu sulit ya untuk membuat mereka percaya kebenaran. Tetapi lebih sulit lagi bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi, lebih sulit lagi mantan Kristen sejati yang sudah berubah menjadi bidat untuk percaya kepada kebenaran gitu loh. Bagi saya pribadi, dan itu bagi saya merupakan sebuah panggilan juga teman-teman, karena ya mau gimana pun mereka sesama kita manusia dan mereka sudah salah dalam pemahaman karena doktrin yang tidak berbasis data yang valid dan jelas. Hanya tafsir dan asumsi pribadi tanpa didukung oleh data-data dari para ahli. Baik itu dari ahli sejarah, ahli linguistik, dan ahli lainnya gitu loh. Kalau kita tanya sama mereka, asumsi atau pemikiran atau pandangan mereka tentang ajaran mereka, ini ahli mana yang mendukung itu? Nggak ada teman-teman. Tantang aja mereka gitu. Mana bukunya, mana jurnalnya. Wah itu mereka pasti, itu pengalaman pribadi ya teman-teman. Itu sering terjadi di tempat saya. Nah kalau udah mereka ditantang begitu, ya yang keluar setelah itu hanya hujatan gitu loh. Tritung sesat, Tritung bagaimana, bla 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 segala macam gitu loh. Nah ya itu makanya tadi kenapa saya bilang pemahaman mereka hanya bersifat tafsiran pribadi, lebih mengarah ke tafsiran kedabrus sih ya. Betul, mereka itu tidak tertib dalam berlogika, tidak tertib dalam belajar. Hasilnya jadinya begitu gitu loh. Itu aja dari saya Bang Jack. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Halo. Oke, baik. Mohon bantu monitor teman-teman. Sekarang bagaimana kira-kira suaranya ya? Apakah sudah kedengaran lebih bagus atau lebih gundul ini? Aman ya? Aman. Di Komal aman? Pastor Cipto, Bang Timothy bisa dengar dengan baik? Siki, ya kadang udah Bagus ya? Mm-mm. Oh, oke. Bagus Bang Jack. Baik. Oke, ya memang kadang ruangan kita ini sebagai orang tua ya, tempat kadang kita mengeluhkan, mengadu sesuatu, bang si anu Kristen kok begini, begitu, dan lain hal sebagainya. Makanya kita tidak pernah ada pada pusaran itu ya teman-teman. Kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, terkait bahwa saya golongan Apolos, saya golongan Paulus, saya golongan Yesus Kristus. Waduh. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka itu orang-orang yang tidak dewasa rohani. Ya, itu dia teman-teman. Oleh karena itu bahwa kita tidak turut ya ada di dalam pusaran perdebatan antara si A, si B, dan si C. Sekalipun itu seolah-olah mewakili Ortodoks, mewakili Katolik, mewakili A, dan B, dan C. Kamu dapat surat resmi dari mana kamu mewakili mereka? Ya, kita menyadari ada banyak kejadian-kejadian atau sejarah yang memilukan kita semua. Tapi come on lah teman-teman ya, biar Roh Kudus yang dalam hati kita itu menuntun kita untuk menuju kepada sebuah kebenaran, kesatuan, spirit okumenis, ya, okumenikal, sekalipun itu sulit, ya, tetapi jangan sampai seperti apa yang selalu Pastor Cipto sampaikan, kita itu, ya, terlalu mudah, ya, atau tidak terlalu gundul, ya, untuk mau diadu domba seperti itu, ya. Nah, kekristenan itu terlalu cerdas untuk harus dibegitu-begitukan. Kalau yang sering terpancing itu, teman-teman, ayolah menahan diri untuk kita mencari jiwa. Ya, mencari jiwa, teman-teman. Kamu menang perdebatan antara si A dan si B, kamu dapat apa? Apa kamu dapat jiwa? Atau kamu dapat... Ya, nah, jadi saya secara pribadi tidak turut ambil bersama dengan Pastor Cipto dan mungkin juga Bang Timothy, ya, tidak ada pada pusaran itu, teman-teman. Ayo kita cari jiwa, ya, ayo kita cari jiwa.
Bukan kita mau bawa orang ke kemana gitu teman-teman ya. Kita cari jiwa untuk berikan datang pada Tuhan Yesus sebagai persembahan yang baik ya kepada Tuhan. Itu dia. Ya, itu dia teman-teman. Saya secara pribadi juga ada pelayanan rutin kepada teman-teman, adik-adik, anak-anak saya yang Katolik. Saya bilang anak-anak lah, sok tua banget ya. Ya, yang mereka betul-betul membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu dia teman-teman. Dan saya sangat mengasihi mereka. Ya, itu dia.